Dan sebelumnya saya gak kenal orang ini. Saya baru tahu sejak ditampilkan di ELC. Dan selalu saya cari panggung. Selalu mencerca pemerintah. Itu aja yang saya lihat. Jadi malas sebetulnya saya untuk debat. Apalagi diskusi dengan orang macam ini. Si presiden akal sesat itu selalu ya mencaci maki Jokowi misalnya begitu. Menjadi aktivis. Tapi kalau dia tidak beranjak dari posisinya, tidak jadi apa-apa, nothing kayak gitu, terus prestasinya apa dong? Saya belum tahu gunanya Anda buat Republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Anda siapa? Anda siapa? Anda nothing. Ya. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji tuh. Saya nggak musuh negara. Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung. Saya nggak musuh negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Bahkan saya bilang pada waktu itu, Jokowi sebagai presiden adalah bajingan tolol. Satu PDIP marahin saya, dilaporin ke polisi. Saya kasih kuliah di Jogja, saya dilemparin botol di kepala saya tuh. Saya bilang, kenapa kalian marah? Fanatisme buta terhadap seorang pemimpin atau ketua partai dapat membuat seseorang menjadi arogan dan meremehkan orang lain. Seperti para politisi ini yang kalah argumen dalam perdebatan melawan Rocky Gerung saat junjungannya dikritik. Dan akhirnya para politisi ini mengatakan Rocky Gerung tidak berguna untuk bangsa dan dia bukan siapa-siapa. Namun jawaban berkelas yang diberikan oleh Rocky Gerung membuat para politisi ini hanya terdiam membisu. Berikut ini momen ketika para politisi mempertanyakan kontribusi Rocky Gerung untuk bangsa dan dijawab dengan cara yang berkelas oleh Rocky Gerung. Langsung saja kita saksikan. Check it out. Ada Sylvester Matutina, relawan Jokowi yang kekurangan pikiran ini, kalah argumen dalam perdebatan melawan Rocky Gerung, yang akhirnya membuat Sylvester menyerang pribadi Rocky karena mengkritik junjungannya. Dan ia pun dengan arogan mempertanyakan sumbangsi Rocky Gerung untuk bangsa ini. Namun dengan tenang, Rocky Gerung menjawab semua kemarahan Sylvester dengan cara yang berkelas dan membuatnya hanya terdiam membisu. News. Anda salah besar, Bung Rocky. Anda ini pecundang, kami bukan penjilat, ya. Saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini. Anda lihat Anda sendiri, ya kan, sampai hari ini, ya, masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya. Iya dong, ya kan dia bilang pribadi. kami Kita tadi bicara soal kebijakan rumit. pribadi. Saya belum tahu gunanya Anda buat Republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Anda siapa? Anda siapa? Anda nothing. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi itu. Jadi saya mau pisahkan antara mental seorang yang mampu untuk memisahkan pengetahuan dia tentang kebijakan dan penghormatan dia pada persona. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya dan tidak mungkin saya dipidana. Demikian juga dalam perdebatan. Debat itu adalah kemampuan untuk mengolah argumentasi itu. Itu aja. Sebagai dosen, saya mengajar dari S1 sampai S3. Ayo bayangin coba. Dengan metodologi yang sama tuh, cara berpikir. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik. Saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini. Selanjutnya, ada Irma Caniago, politisi Nasdem yang selalu marah-marah ketika kalah berdebat dengan Rocky. Sering mempertanyakan kontribusi Rocky Gerung untuk bangsa ini dan apa saja yang sudah dia lakukan untuk negara ini. Memang agak lain DPR kita yang satu ini, selalu marah-marah ketika ada rakyat yang mencoba mengkritisi kebijakan pemerintah seperti yang Rocky lakukan. Bukannya ia mendengarkan rakyatnya berbicara, tapi DPR ini terkesan malah seperti menjadi humas pemerintah. Temen bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok. Itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok.
si presiden akal sesat itu selalu ya mencaci maki Jokowi misalnya begitu. Saya ada seseorang yang mengatakan bahwa saya sudah lebih dari 25 tahun, 30 tahun ya menjadi aktivis. Tapi kalau dia tidak beranjak dari posisinya, tidak jadi apa-apa, nothing kayak gitu, terus prestasinya apa dong? Saya memang pengkritik kekuasaan itu, bukan pengkritik negara. Periode pertama saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada Jokowi, terutama tentang pluralisme itu. Waktu masih ribut soal bikin papers yang apa namanya itu nawacita segala macam itu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa itu, di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP, Megawati Institute itu, tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji itu. Saya nggak musuh negara. Saya mengajar di Lemhanas, saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung tuh. Saya nggak musuh negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Selanjutnya ada Henry Yosodiningrat. Politisi PDIP ini tampak kesal dengan Rocky Gerung ketika akademisi ini mengkritik Jokowi soal permasalahan hak asasi manusia. Politisi PDIP ini pun mempertanyakan siapa Rocky Gerung, dan sepertinya ia hanya ingin cari panggung. Cukup aneh, seorang kader PDIP tidak mengetahui bahwa Rocky Gerung pernah mengajar di tempat pengkaderan PDIP di Megawati Institute. Coba, apa jawabannya kira-kira? Saya kalau itu nggak usah Jokowi jawab, saya aja bisa jawab. Ya? Sesuai dengan putusan dari Dewan Justru Pak Kehormatan. Jokowi nggak mampu jawab. Saya bayangkan dia nggak mampu jawab. Saya aja jawab itu. Karena itu coba. Sudah dijawab. Anda ini mengajukan pertanyaan. Kalau semestinya panelis mengajukan pertanyaan kepada Jokowi, pertanyaan seperti yang Anda kemukakan tadi. Saya katakan, kalau itu saya aja yang jawab, nggak usah Jokowi. Jawabannya yes, terlibat sesuai dengan putusan dari Dewan Kehormatan. Nah itu sudah itu. Ya udah. Ya sudah, apa lagi? Oke, saya teruskan ya. Dan sebelumnya saya nggak kenal orang ini. Saya baru tahu sejak ditampilkan di ELC. Dan selalu saya cari panggung. Selalu mencerca pemerintah. Itu aja yang saya lihat. Jadi malas sebetulnya saya untuk debat, apalagi diskusi dengan orang macam ini. SBY diganti oleh Jokowi. Periode pertama saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada Jokowi, terutama tentang pluralisme itu. Waktu masih ribut soal bikin papers yang apa namanya itu nawacita segala macam itu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa itu, di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji itu. Saya nggak musuh negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Iya, ayo bayangin coba, dengan metodologi yang sama itu, cara berpikir. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik, saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini. Selanjutnya ada El Ngabalin. Politisi yang juga sering marah-marah nggak jelas ketika kalah berdebat dengan Rocky Gerung ini. Banyak mempertanyakan siapa sosok seorang Rocky Gerung dan apa kontribusinya yang telah ia berikan untuk negara. Jawaban yang berkelas pun diberikan oleh Rocky untuk membungkam El Ngabalin. Ngabalin kenapa mandang saya? Saya mau bilang. Mau interupsi, silakan. Begini. Rocky Gerung, dengar baik-baik kata-kata saya. Bagaimana cara Anda menghitung tentang begitu tidak hangatnya orang tentang bernegara? Itu satu. Sebagai seorang yang memiliki kemampuan intelektual yang bagus, orang percaya dengan Anda di kepentingan publik ini untuk memberikan rasa optimisme kepada rakyat Indonesia. Bagaimana Anda bisa melakukan satu survei, satu penelitian dan mengambil kesimpulan terhadap akan ada kecurangan dalam pemilu? Hey Rocky, di mana normal berpikir Anda itu? Tidak boleh begitu sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bagus. Saya terus terang datang ke sini karena saya tahu Anda ada dalam rapat ini, dalam dialog ini. Sayang sekali loh, kau ada di kota Makassar tempatku. Itu yang saya, ya tapi oke lah. Tapi saya mau bilang bahwa ini untuk kebohongan kesekian kalinya dan berulang-ulang tidak boleh Anda lakukan dan membohongi publik. Anda membuat rakyat tidak optimis dalam pelaksanaan pemilu akan datang. Hati-hati loh. Ini ada orang KPU di sini.
Bagaimana mungkin Anda tidak memberikan sebuah kepercayaan dan memberikan apresiasi terhadap satu sistem nilai yang sedang dibangun dengan pelaksanaan pemilu yang secara serentak dilakukan dengan kualitas demokrasi pemilu yang bagus. Coba Anda menggunakan akal berpikir yang sehat. Kau kan selalu menggunakan kata-kata dungu. Baru kau ketemu saya malam ini. Tidak boleh begitu, Rocky. Oke. Hati-hati loh. Ya, lanjut. Tidak ada lanjut. Otakmu harus kau perbaiki. Itu aja maksud saya. Narasimu tidak bagus dan diksimu menjebelkan sebuah sistem yang sedang dibangun. Hati-hati. Udah ada jawab, Rocky. Di mana surveimu sebagai seorang intelektual? Rakyat mana dan publik mana? Sebutkan, Rocky, biar orang tahu satu republik ini. Oke, saya Jangan sebutkan, begitu ya. dong. Kita juga sekolahan ini, orang sekolah. Doktor saya, Pak. Saya ngerti itu pilihan katamu. Kalau mau jadi oposan yang benar. Jangan pakai seperti orang pengamat intelektual, tapi pilihan katanya semua adalah menyebarkan kebencian. Hati-hati Anda, saya akan bertemu dengan Anda dalam forum yang terbaik. Udah bisa apa aja setelah jadi dokter, Saudara Ngabalin? Saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Nah, karena itu saya anggap bahwa ini refleksi kita supaya kita nggak segera ditipu oleh jurubicara yang disewa oleh istana untuk membodohi kita. Ini forum kejujuran gitu. Saya nggak punya kepentingan, saya nggak punya partai, gue nggak dukung siapa-siapa. Tapi saya ingin dukung orang yang berpikir. Itu intinya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ada Kapitra Ampera. Politisi PDIP ini turut mempertanyakan sosok Rocky Gerung karena terus-menerus hanya mengkritik Jokowi. Kader PDIP ini pun kesal karena Rocky Gerung hanya mengkritik junjungannya. Namun seperti yang kita tahu, PDIP kini tidak lagi bersama Jokowi karena sudah berbeda kepentingan politik. Mereka kini menjadi oposisi bersama Rocky Gerung. Akan dengan tegas antara mengkoreksi dan memaki. Ini Rocky memaki. Rocky Bukan koreksi ya Bang ya? Ya, bukan. Untuk alasan bahwa negara ini masih bisa disebut negara demokrasi. Ya, kita nggak tahu. Kalau Rocky jebol, maka tidak ada lagi klaim negara demokrasi ya. Enggak gitu juga. Kita nggak tahu Rocky ini berpijak dalam posisi yang mana. Kalau Rocky mempertahankan sikapnya seperti ini dengan semua pemegang kekuasaan, itu baru Rocky Gerung. Tapi kalau dia hanya mengkritisi kekuasaan hari ini, itu Rocky Garung. Ya, ini saya sekalian ingin menjawab pertanyaan Bang Kapitra tadi bahwa saya bersaksi Rocky Gerung adalah pengkritik ulung terhadap rezim pemerintahan manapun. Soal bikin papers yang nawacita segala macam itu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP Megawati Institute tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen. Saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji itu. Saya nggak musuh negara. Saya mengajar di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung. Saya nggak musuhi negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Jadi kalau Saudara Kapitra menganggap saya nggak konsisten atau potensial nggak konsisten, sehingga nama saya dari Rocky Gerung bisa jadi Rocky Garung, itu nggak mungkin terjadi. Itulah jawaban yang berkelas yang diberikan oleh Rocky Gerung kepada para politisi yang mempertanyakan kontribusinya. Dan jawabannya langsung membungkam semua politisi yang hanya mengharapkan pujian untuk junjungannya. Janganlah perbedaan pandangan politik membuat para politisi ini mendadak tumpul di depan penguasa. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia tuh. Bahkan saya bilang pada waktu itu, Jokowi sebagai presiden adalah bajingan tolol. Satu PDIP marahin saya, dilaporin ke polisi. Saya kasih kuliah di Jogja, saya dilemparin botol di kepala saya tuh. Saya bilang, kenapa kalian marah? Kan itu yang kita sebut value, kejujuran dalam berpolitik gitu kan. Saya nggak punya hal.
nggak punya masalah lain dengan pemerintah. Saya punya masalah dengan kebijakan yang mereka buat. Yang sebut kebijakannya itu dungu. Jadi saya mau pisahkan antara mental seorang yang mampu untuk memisahkan pengetahuan dia tentang kebijakan dan penghormatan dia pada persona. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Saya akan terus kasih kritik. Saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini. Negeri ini saya cintai. Yang saya nggak cintai adalah politisi busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk, presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka tuh? Mereka umurnya 5 tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poinnya.